ketahuilah bahwa ada saat-saat orang tidak boleh jujur. Tidak boleh jujur kepada manusia, tapi tetap jujur kepada Allah. Siapa dia? Orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Pelanggaran pribadi kepada Allah. Bukan bermaksiat bukan melakukan dosa kepada sesama manusia. Misalnya orang yang pernah terjerumus dalam zina, minum minuman keras. Berjudi itu dosa dengan Allah. Kalau ada orang terpeleset dalam zina, maka tidak perlu untuk jujur kepada sesama manusia. Bahkan kejujurannya kepada sesama manusia adalah penghinaan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Maka semuanya harus ada ilmu. Siapapun yang ingin tobat, ingin kembali kepada Allah, harus ada ilmunya, ada cara tobatnya. Yang pernah terpeleset dalam zina, tobatmu adalah ngadu kepada Allah saja, dan jangan ada dari bangsa manusia yang mengetahui perzinaan Anda. Jika Anda bisa menyimpan di antara bangsa manusia, tanda Allah bakal mengampuni Anda. Akan tapi jika Anda obral sana sini, Anda ceritakan kepada semua orang yang Anda ketemui, maka itu tanda Allah tidak mengampuni dosa tersebut. Jadi ada dosa yang tidak perlu diceritakan kepada manusia, tapi tetap jujur kepada Allah, yaitu dosa kemaksiatan seperti zina dan mabuk-mabukan. Kalau ada orang pernah jadi pemabuk pada masa yang lalu, tobat, kembali kepada Allah cukup, dan jangan ceritakan kepada siapapun. Dan tidak perlu kita berbangga tentang sebuah kejahatan. Apalagi perzinaan yang jika diketahui oleh manusia, maka itu akan menjadi sebab hina sang pelaku, hina keluarga, hina masyarakat. Dan itu adalah yang namanya aib yang selalu menempel di jidat pelakunya, sampai kapanpun. Menghinakan yang namanya zina. Maka perlu di sini ilmu. Tidak perlu bercerita kepada siapapun. Tidak perlu jujur kepada manusia. Kalaupun ada orang yang bertanya, ada seorang pernah berzina, lalu ditanya oleh orang lain, kamu zina ya? Tidak perlu mengatakan iya. Katakan tidak dan berbohong untuk menutupi aib dosa kepada Allah adalah boleh. Karena tidak ada perlunya orang itu tahu. Kenapa dia harus bertanya tentang perzinaan? Mungkin ada seorang berzina, lalu ada orang bertanya, hei kamu zina ya? Ini yang bertanya ini bisa dipukul 30-80 kali karena dia menuduh orang lain berzina. Biarpun dalam bentuk pertanyaan, maka itu menuduh. Kalau tidak menuduh, ngapain bertanya? Maka bertanya apakah kamu zina, itu sudah tidak boleh. Nah, ini karena apa? Zina adalah hina, maka kalau ada pelaku zina hendaknya ditutup. Kenapa? Dengan ditutupnya perzinaan tersebut, itu akan mempermudah dia untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada di antara kita ngobrol perzinaan, ngobrol dosa-dosa kepada Allah. Maka ketahuilah siapapun yang pernah terpeleset, terjerumus dalam kehinaan dosa kepada Allah, maka hendaknya ia segera menutupinya, dan biar saja Allah yang tahu. Adukan kepada Allah setiap malam dengan tangisan dan derai air mata, maka ketahuilah Allah Maha Pengampun. Tapi ingat, nggak perlu jujur dengan manusia, nggak perlu jujur dengan siapapun. Ketahuilah bahwa ada kisahnya seorang yang ingin menikah. Karena kedunguan dan kebodohannya, maka dia pernah terpeleset dalam zina sebelum menikah, maka ia akan berterus terang saat itu, maka akan menjadi sebab kehancurannya. Tidak perlu berterus terang. Kalau ada orang melakukan dosa seperti itu, tutup dan tutup. Kalau ada 1000 manusia bertanya, katakan tidak. Karena itu dosa kepada Allah, karena manusia tidak bisa mengampuni dalam hal semacam ini. Manusia hanya bisa menggunjing, merendahkan dan mengejek. Mengerti? Ini penting, ini pendidikan penting. Jujur penting, perlu, akan tapi tidak semuanya harus jujur. Dan termasuk kita boleh berdusta untuk mempertemukan dua orang yang berselisih. Tidak perlu jujur. Karena kejujuran yang tidak dikontrol itu juga menjerumuskan kepada permusuhan, ngadu domba. Mungkin seseorang berkata mengomentari tentang sahabatnya dengan komentar yang tidak baik, dan komentarnya ini tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar komentar, akan tapi kalau seandainya didengar oleh orang lain maka akan marah. Lihat, kita pun kalau jujur menjadi mengadu domba. Bahkan kita boleh berdusta untuk mempertemukan dua berselisih. Artinya kita boleh berbohong, ini artinya kita boleh berbohong, ini meninggalkan kejujuran. Kapan itu? Di saat misalnya ada dua orang berselisih, saling tidak tegur sapa berbulan-bulan, bertahun-tahun barangkali. Maka saat itu kita masuk di tengah-tengah mereka, lalu kita berkata dengan kata dusta, misalnya, kenapa kok kamu tidak pernah ketemu si B? Dia akan diam. Mungkin dia akan marah. Si B kurang ajar. Oh enggak, bukan kurang ajar si B denganmu. Wong ngomong kepadaku dia adalah pengen ketemu kamu. Dia pengen ngomong dengan kamu. Saya menyesal selama ini sering nyakiti si A. Artinya apa? Kita boleh berbohong. Biarpun kalimat tidak pernah ada dari si B, maka kita bisa saja membuat bohong, tapi tujuannya untuk mempertemukan. Tapi kapan berbohong untuk mempertemukan dua perselisih itu diperkenankan?
diperkenankan, yaitu di saat kita menggunakan kejujuran sudah tidak bisa. Maka kadang perlu kita untuk mempertemukan dua berselisih dengan berbohong. Dan perlu kita ini mempelajari ilmu-ilmu semacam ini. Kalau tidak akan salah. Kadang-kadang yang tidak boleh jujur, kita jujur. Yang tidak boleh bohong, kita bohong. Makanya kesalahan di dalam memahami ilmu-ilmu para ulama. Kejujuran. Dusta adalah dua sifat yang tidak akan bisa bareng di dalam hati seorang hamba. Kapan datang dusta, maka hilanglah kejujuran. Dan kapan datang kejujuran, hilanglah yang namanya dusta. Maka mari kita senantiasa memupuk hati kita dengan jujur, ya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus tahu bahwa ada saat-saat yang kita tidak boleh jujur. Kalau jujur malah menjadi masalah. Pengadu domba itu tidak semuanya sengaja di dalam mengadu domba. Akan tapi mengadu domba itu terjadi kadang karena kepolosan orang yang menyampaikan berita dan kabar sehingga berita diterima oleh pihak yang kedua. Pihak yang pertama dan kedua karena ulahnya pihak yang ketiga, yaitu yang membawa berita tersebut, maka pihak yang ketiga menjadi marah. Menjadi marah. Ini adalah juga bermasalah. Jangan sampai kita menukil omongan menjadi orang lain menjadi marah. Marah kepada kita. Marah kepada orang tersebut, orang yang temannya. Maka itu adalah mengadu domba. Namam, tempatnya di neraka jahanam, dan itu terkutuk. Maka jauh-jauhlah kita dari mengadu domba. Jadi kadang kejujuran yang tidak dikontrol dengan syariat bisa mengarah kepada permusuhan, bisa mengarah kepada ini tadi menjadi kerusakan-kerusakan, mengarah kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, maka kita tingkatkan kejujuran, tapi ingat ada saat-saat kita tidak boleh jujur. Semoga kita tahu kapan kita harus jujur dan kapan kita harus menghindar atau berbohong demi sebuah kemaslahatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.